Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video kedua kali ini. Saya akan membahas mengenai isi dari makalah yang saya buat bersama teman-teman saya mengenai apa itu hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Makalah ini disusun oleh yang pertama ada Syaifuddin, yang kedua ada Syarifatul Hilmiyah, yang ketiga Taufik Kristanto, yang keempat Ulfina Jati, dan yang kelima saya sendiri Wandriana. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu ganjaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganjaran disebut dengan hadiah, dan dalam bahasa Inggris ganjaran bisa disebut dengan kata reward. Namun dalam bahasa Arab ganjaran disebut dengan kata shawab. Nah, apa itu shawab? Shawab yang dikaitkan dengan pendidikan Islam ini diartikan sebagai ganjaran yang baik terhadap perilaku baik peserta didik. Kemudian pengertian ganjaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut M. Sastra Praja dalam Kamus Inggris Indonesia, beliau mengemukakan bahwa ganjaran adalah hadiah, pembalas jasa alat pendidikannya diberikan kepada siswa yang telah mencapai prestasi yang baik. Kemudian pengertian ganjaran menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, ganjaran ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatannya mendapatkan penghargaan. Selanjutnya ada macam-macam ganjaran. Yang pertama bisa dengan pujian, yang kedua dengan penghormatan, yang ketiga dengan hadiah, yang keempat dengan tanda penghargaan. Pertama, pujian. Pujian bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan kata-kata. Misal, ini, kamu sudah baik dalam melakukan presentasi. Yang kedua, pujian dalam bentuk isyarat. Misal, jempol itu tandanya bagus, mengangkat satu jempol. Terus tepuk tangan juga bisa dikatakan dengan apresiasi yang baik. Macam dari ganjaran yang kedua yaitu penghormatan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan penobatan. Misalnya siswa yang mendapat penghormatan ditampilkan dan diumumkan di depan kelas. Yang kedua ada penghormatan dalam bentuk pemberian kekuasaan. Misalnya siswa yang berprestasi di bidang matematika, maka siswa tersebut dalam suatu pelajaran matematika, dalam kelas matematika, siswa tersebut ditunjuk untuk maju ke depan kelas untuk mengajari kepada teman-temannya mengenai soal matematika, mengerjakan soal matematika atau menyelesaikan soal matematika. Selanjutnya ada pemberian hadiah. Pemberian hadiah di sini berupa barang. Misal memberi hadiah berupa pensil, penghapus, ballpoint, buku tulis dan lain sebagainya. Namun pemberian hadiah ini bisa memberi dampak negatif bagi siswa. Mungkin ada siswa yang belajar hanya untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Yang terakhir ada pemberian ganjaran berupa tanda penghargaan. Tanda penghargaan di sini kebalikan dari hadiah. Hadiah itu kan berupa barang, kalau tanda penghargaan itu bukan, atau sebaliknya. Tanda penghargaan bisa berupa sertifikat, piala, tanda penghargaan, tanda jasa, dan lain-lainnya. Kemudian ada tujuan dari ganjaran itu sendiri. Ganjaran itu sendiri bertujuan untuk memotivasi. Namun dalam motivasi ini bukan hanya dari ekstrinsik tapi juga intrinsiknya. Diharapkan siswa itu dapat termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan dari kesadaran diri sendiri, bukan hanya karena dapat penghargaan atau ganjaran itu. Nah, pengertian dari hukuman adalah siksaan atau tindakan yang diberikan sebagai konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Menurut M. Ngalim Purwanto, hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Dan macam-macam dari hukuman. Yang pertama menurut objeknya, hukuman dibagi menjadi dua.
yaitu hukuman jasmani dan hukuman rohani. Selanjutnya hukuman dari segi cara dan bentuknya. Yang pertama ada hukuman dengan isyarat. Hukuman dengan isyarat bisa dengan melalui mimik atau gerakan anggota tubuh. Yang kedua, hukuman dengan perbuatan. Hukuman dengan perbuatan di sini yaitu misal siswa yang bersalah atau melakukan pelanggaran bisa dengan diberikan tugas berupa PR yang mungkin agak banyak ya. Yang ketiga ada hukuman dengan perkataan. Di sini bisa berupa teguran, bisa berupa ancaman dan lain sebagainya. Namun ancaman di sini itu dimaksudkan agar anak dapat menjauhi dari perbuatan yang salah yang telah dilakukannya. Yang keempat ada hukuman dengan badan. Hukuman dengan badan di sini hukuman fisik. Hukuman fisik yaitu hukuman yang apabila anak melanggar suatu peraturan maka bisa dengan dicubit atau dijewer atau lain sebagainya. Namun hukuman ini tidak begitu dianjurkan karena dapat membuat sebagian anak trauma sehingga tidak mau sekolah lagi. Selanjutnya ada tujuan dari hukuman yaitu ada dua. Yang pertama hukuman dalam jangka pendek. Yang kedua ada tujuan hukuman dalam jangka panjang. Tujuan hukuman dalam jangka pendek yaitu menghentikan tingkah laku yang kurang baik. Sedangkan tujuan hukuman dalam jangka panjang yaitu mengajar dan mendorong siswa agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah tersebut. Ulannya, hukuman dan ganjaran itu sangat perlu dalam pendidikan, baik pendidikan Islam atau pendidikan umum. Karena dengan adanya hukuman dan ganjaran, maka siswa akan terdidik dan akan memiliki pribadi yang lebih baik, yaitu dengan menaati aturan yang ada. Demikian sedikit uraian mengenai hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.